Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan salah satu ustadz terfavorit saya, ya. Ya, jadi ini adalah pertemuan kedua kali ya dengan Ustadz Faizal. Semoga dengan pertemuan kedua kali kita ini mendatangkan keberkahan ya. Amin amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Baik, alamin. jadi di sini banyak yang request ya, teman-teman dari media sosial juga Ya. bahwasanya dia request tema. Oh, tema. Iya. Tema itu judul. Tema itu apa ya? Yang jurusan bahasa siapa nih? Oh iya, ya, jurusan Antum. bahasa saya ya. Tema sama judul itu beda. Jadi ada yang request judulnya, ada yang bertanya ini, Ustaz, mana yang paling penting kita pilih? Apakah orang tua atau dunia seisinya? Nah, jadi nanti kita minta daripada Ustadz untuk memberikan pencerahan sedikit mengenai tentang tema tersebut. Diskusi lah ya. Ya, diskusi santai. Ya, karena kebetulan saya juga masih ada orang tua lengkap. Ustadz masih ada orang tua masih. Alhamdulillah masih keduanya. Ya, jadi sesuai dengan permintaan dari penonton. Jadi dia minta kita akan berikan tema pada sore hari ini, yaitu kemuliaan daripada kita memuliakan orang tua. Oh, kedua orang tua. Ya. Ibu dan bapak ya. Ya, silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Terima kasih Pak Fardin, kita diskusi lagi. Ya, Yang diskusi kedua santai ya, tadi, Ustaz. santai aja ya. Santai aja. Ya kan? Tapi sayangnya di sini nggak ada air minum, nggak Iya. ada kopi, Ya, nggak ada apa-apa. teh, nggak Saya apa-apa juga ya. nggak udah habis minum saya. Kopi juga sudah Iya. tadi di rumah. Dan minum apa lagi? Minum air putih sudah juga. Cuma ya minum arak belum. Nggak boleh, haram. Oh, nanti ini kita Haram. alat ini. Nanti langsung kita haram itu. Iya, haram. Ya. Oke, berbicara tentang kedua orang tua itu harus kita muliakan, karena dengan adanya kedua orang tua itulah kita bisa hadir di muka bumi ini, Iya, iya. ya kan? Iya. Bahkan Allah sangat memuliakan orang tua, memerintahkan kepada anak-anaknya untuk memuliakan kedua orang tua, Mm-mm. yakni ayah atau ibu kita, atau juga kalau orang bahasa Melayu itu emak dan bapak. Nah, Emak dan bapak. bapak. Kalau bahasa Lombok, Kalau saya Manggil bahasa orang tua? Lombok, bahasa Lombok kayak gimana ya? Bahasa Lombok bapak dan ibu aja lah. oh bapak dan ibu aja. Iya. Oh, bukan oma dan opa, bukan. Itu Belum. nenek ya. Ya, belum. Kata Allah di dalam firman Allah, wala taqul lahuma, dan janganlah kamu berbicara kepada keduanya. Keduanya itu ibu dan bapak. Kata wala taqul lahuma janganlah berkata Kalau bahasa kita itu apa itu? Ups. Oh, Gitu ya. aja kita dilarang. Ini belum membentak ini. Nah, belum membentak. Ini masih hanya kode kita Kode bilang. aja. Misalnya kita disuruh sama mama kita, Aco belikan garam. Ngapain lah? Saya aja disuruh gitu ya. Itu kalau Aco itu panggilan orang Bugis. Heeh. Kalau karena saya orang Bugis, jadi saya dipanggil orang tua Aco. Aco. Kalau orang kita Batak, Batak. Ucok Nababan. Karena dulu pernah saya bikin film. Judul film itu kisah nyata Ucok Nababan. Oh, Ucok Nababan. Tapi filmnya udah lama. Tapi udah Viral nggak? penontonnya sudah 1.000 lah, 1.000 Mantap lebih juga lah. ya. Ya. Oke, silahkan Ustaz. Nah, katanya ngomong ada aja tidak boleh. Jadi kita hanya diperintahkan untuk berbicara apa? Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak kepada keduanya.
Jadi kita itu dilarang membentak kepada kedua orang tuanya, apalagi kalau orang tua kita sudah tua, ya kan? Kalau orang tua kita sudah tua itu kan dia tuh kembali kepada sifat anak-anak. Iya. Pengen diperhatiin, pengen dimanja. Dimanja ya. Terkadang kalau kita nggak sabar itu kita membentak. Apalah mama nih, ya kan? Tak mati aja cepat, ya kan? Tak boleh, kan? Nah, Iya, itu iya. namanya tak boleh, itu dilarang sama Allah. Kata aja dilarang, apalagi membentak. Iya, ya. walatan harhuma. Dan apa sebaliknya yang harus kita lakukan? Wa kullahuma kaulan karima. Dan hendaklah kita berbicara kepada keduanya dengan ucapan yang karima. Karima itu apa? Ucapan Ustaz? yang baik, Oh, yang baik. mulia, ya kan, yang baik, yang tidak membentak, tidak ngomong tapi kita ngomong yang lemah lembut, ya, kepada kedua orang tua. Intinya yang bagus lah, kata-kata yang Ya, bagus kita keluarkan. ucapan yang enak didengar oleh kedua orang tua kita, apalagi Iya, kalau orang tua kita sudah tua, ya kan, kita harus berlaku lemah lembut. Karena kalau kita ngomong saja kepada kedua orang tua, maka kita bisa digolongkan anak Durhaka. durhaka. Ya semoga aja, terutama saya lah ya, semoga saya bukan termasuk golongan Anak yang Ustadz sampaikan Iya, tadi. anak durhaka. Ya, Mungkin aja bisa tergolong kita anak durhaka. Kalau kita sudah menjadi anak durhaka, maka Allah pun, kalau orang tua tidak ridho, maka otomatis Allah pun Tidak ridho. ridho kepada Apapun yang kita. kita lakukan itu tidak diridhoi gitu ya. Ada dalilnya. Dalilnya Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu terletak kepada ridho kedua orang tua. Jadi murkanya Allah itu terletak kepada murkanya kedua orang tua. Berarti pada dasarnya dan pada hakikatnya untuk mencari ridho Allah itu sebenarnya mudah ya. Mudah sekali. Padahal sudah ada di depan mata kita sendiri. Ada di depan mata kita sendiri. Tapi sekarang gini Ustadz, banyak dari kita ya, apalagi generasi muda sekarang tidak memahami hal seperti itu. Ya contohnya lah, bahkan anak muda sekarang kalau udah di fase pacaran, mereka lebih memilih pacar daripada orang tua. Perhatian seorang lelaki atau perhatian daripada pemuda dan pemudi kita masa ini lebih kepada pasangan dia daripada orang tua dia. Gimana cara kita menyikapi atau cara Ustadz menyikapi hal tersebut? Itulah pentingnya kita menanamkan kedua anak kita itu ilmu agama. Ilmu agama. Iya, Oh ya, seperti yang ilmu agama. pertemuan pertama itu ya, luar biasa. Karena agama itu mengajarkan kita untuk memuliakan kedua orang tua kita. Tapi kalau kita minim menanamkan ilmu agama kepada kedua anak kita, kepada anak kita, maka jangan salah, anak kita akan durhaka kepada kita. Karena dia tidak pernah baca dalil, ya kan? Ada dalam firman ini, ya kan, tadi tidak boleh mengatakan Iya. saja tak boleh, apalagi membentak kepada keduanya. Tadi kan Ustadz bilang tadi orang tua Ustadz itu masih ada ya. Masih ada, alhamdulillah. Ini kan kita sering-sharing ini ya. Iya. Sharing-sharing, siapa tahu dengan kita sharing-sharing kita bisa berubah gitu ya. Pernah nggak kira-kira Ustadz membuat orang tua Ustadz sendiri itu jengkel, marah atau gimana gitu? Ceritanya curhat. Alhamdulillah, kalau saya tidak pernah membuat Tidak orang tua pernah. saya marah. Karena saya selalu ingin berusaha menyenangkan kepada kedua orang tua saya. Nah ini dia Pak Ustadz yang paling penting. Bagaimana cara kita menyenangkan hati orang tua kita? Contoh lah seperti saya kan di rantauan, jauh dari orang tua, jauh dari kasih sayang orang tua, jauh dari perhatian orang tua. Iya. Sekarang bagaimana cara saya mengimplementasikan kebaktian saya atau bakti saya terhadap orang tua supaya orang tua saya itu senang atau bahagia lah. Ya gampang sekali. Sekarang kan sudah dunia media internet, ya kan, media telepon. Kita hendaklah selalu menghubungi kedua orang tua kita, Iya. ya kan. Telepon ada, WA ada, WA ada, nanya ya. kabar orang tua. Nah itu salah satu bentuk bahwasanya anak kita itu masih memperhatikan kita, ya Iya, kan. jadi orang tua merasa ya? Iya, orang tua itu sensitif rasanya. Jadi kalau kita jarang menghubungi, maka dia tuh, orang tua tuh, saya lihat dia bisa menyimpan perasaannya. Padahal dia itu begitu mendalam, begitu merindukan anaknya. Iya. Tapi karena anaknya tidak pernah menghubunginya, ya dia simpanlah rasa kerinduan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, jangan lupa kita setiap habis sholat itu mendoakan kepada kedua orang tua Doa kita. ya.
Setiap sholat ya. Iya, setiap sholat mendoakan itu mendoakan itu adalah salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Tahu apa doanya? Doanya apa ya? Masa nggak tahu? Ya, berarti nampak sekali ya saya jarang berdoa untuk orang tua ya. Maghfir Oh, Allahumma ghafir li wali wa ingat saya masih Iya. Allahumma ghafir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, artinya tahu. Nah, itu dia masalahnya. Allahumma fir ya Allah ampunilah li dosaku, ya Allah firli wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil, kama shaghira, di waktu kecil. Jadi Allah sayang kepada orang tua kita berkat doa kita. Kayaknya kita harus mendoakan. Kata guru saya, kalau pengen rezekinya itu lancar, mudah, itu jangan lupa mendoakan kedua orang tuanya, orang tua kita. Minimal habis sholat tuh kita baca 10 kali. 10 kali. Allahumma firli wali walidayya, Allahumma firli wali walidayya. Itu setiap sholat ya? Iya. Itu kata guru saya. Tapi saya belum bisa mengamalkan itu karena Tapi lupa. Ustadz, boleh nggak kita mendoakan orang tua di luar daripada sholat? Ya, Boleh. misal, mungkin tiba-tiba kita lagi kerja, terus Ingat teringat orang tua kita. Oh, boleh. Boleh juga. Boleh. Tapi Karena mungkin lebih doa afdolnya itu, mungkin iya. waktu sholat ya. Iya, waktu sholat, waktu habis sholat kan kita kan dalam keadaan berwudu, iya kan? Iya. Tapi kalau habis selain waktu sholat boleh aja. Kalau kita rindu sama orang tua kita kirim ke Al-Fatihah, boleh aja.